Izin berkenan Pak Arya untuk di depan Pak. Silakan Pak Arya. Iya, satu buah lagu. Iya, langsung dari ruang Ganesha 2 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Inilah dialog interaktif luar studio. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pagi ini saya bisa langsung menyapa Anda, pendengar dan juga pemirsa serta hadirin yang sudah hadir dalam dialog luar studio pagi ini. Kita masih akan membahas bagaimana persiapan Pilkada tahun 2024 ini. Apa yang kemudian harus kita tahu dan harus kita tekankan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, terutama dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Pendengar, pemirsa dan juga hadirin, inilah dialog luar studio bersama dengan kedua narasumber kita. Kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan penguatan nilai Pancasila dalam menyukseskan Pilkada serentak sebagai wujud bela negara di kalangan pemuda. Saya tidak sendiri tentunya, saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang tentunya kompeten untuk berbicara tentang ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiyana ST. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Rizka. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Saya dengar kemarin dari Denpasar. Iya. Sekarang pun banyak agenda, tapi sudah menyempatkan untuk menyapa pendengar RRI tentunya. Terima kasih ya Pak Ketua. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi ini merupakan juga ucapan terima kasih kepada RRI yang sudah membuat acara seperti ini ya. Jadi kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng tentang tahapan-tahapan Pilkada Buleleng ini ya. Jadi saya harapkan nanti setelah acara ini masyarakat di Kabupaten Buleleng mengetahui bahwa nantinya pada tanggal 27 November tahun 2024 kita akan memilih pemimpin yang akan memimpin daerah kita yaitu Kabupaten Buleleng ini ya. Iya, baik. Kita juga nanti akan berbincang bersama dengan sosok yang akan menguatkan ya nilai-nilai Pancasila dalam menyukseskan Pilkada di kalangan anak muda. Kita juga nanti akan bersama dengan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Buleleng, Bapak Gede Aprianto SPD MPD. Selamat pagi Pak Aprianto. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir tentunya. Nanti kita juga akan berbicara lebih jauh terkait dengan penguatan nilai Pancasila ini. Dan juga selamat pagi untuk para hadirin yang hadir di ruangan Ganesha 2 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
Ya nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab Pak Ketua dan Pak Apri begitu ya, untuk anak-anak muda kemudian juga mahasiswa yang mempunyai pertanyaan terkait dengan Pilkada 2024 dan juga apa sih yang harus dilakukan sebagai generasi muda untuk ikut serta berkontribusi dalam mensukseskan Pilkada 2024 ini. Nanti kita akan buka sesi diskusinya. Saya mau ke Pak Dudi terlebih dahulu. Pak Dudi, sudah akhir bulan Juni, menjelang akhir bulan Juni. Sudah sampai mana sih Pak sebenarnya tahapan-tahapan Pilkada tahun 2024 ini? Baik Mbak Rizka ya. Jadi untuk tahapan Pilkada serentak nasional di tahun 2024 ini, kita akan menyelenggarakan 2 pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2024. Nah sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024, jadi tahapan Pilkada itu sudah diatur dalam PKPU, itu tahapannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan. Untuk jadwal yang pertama, penyusunan anggaran sudah kita lalui, kita melakukan penyusunan anggaran dengan pihak pemerintah Kabupaten Buleleng yang nantinya memberikan hibah kepada kami sebagai anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemilihan ini. Itu sudah kita lalui dan sudah diberikan NPHD kepada kami selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum. Kemudian selanjutnya tahapan yang paling awal dilalui yaitu pembentukan badan ad hoc. Sudah kita lalui juga pembentukan PPK, PPS, sudah kita laksanakan, kemudian sudah terbentuk penyelenggara ad hoc kita di tingkatan PPK, di tingkatan PPS, sudah kita lantik dan sudah mulai bekerja. Kemudian selanjutnya adalah di kegiatan pemutahiran data pemilih. Nah kegiatan pemutahiran data pemilih ini juga kita sudah selenggarakan, sudah kita lakukan setelah ad hoc kita terbentuk. Itu tugasnya pertama adalah melakukan pemetaan terhadap TPS. Jadi seluruh TPS yang ada di Kabupaten Buleleng sudah kita petakan, di mana nantinya jumlah daripada pemilih di setiap TPS itu kita evaluasi, kita efisiensi kembali, berbeda dengan di pemilu, karena pilkada ini juga setiap TPS karena beban kerjanya cukup ringan ya dibandingkan dengan pemilu, sehingga dalam satu TPS itu terdiri dari beberapa kurang lebih 400 sampai 600 pemilih, sehingga jumlah efisiensi TPS pada saat pemilu itu cukup signifikan. Jadi kita sudah petakan jumlah TPS kita di Kabupaten Buleleng ini berjumlah 1171 TPS. Kemudian jumlah pantarlihnya juga kita akan melakukan pemutahiran data pemilih dengan membentuk badan ad hoc yang baru, yaitu di Pantarlih, yang akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang sudah kita petakan tadi. Nah ini sedang berlangsung Mbak Rizka. Petugas Pantarlih kita sudah turun ke wilayah masing-masing membawa daftar pemilih yang sudah kita petakan. Dia akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih kita. Jadi petugas ini akan datang ke rumah-rumah. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, apabila ada petugas Pantarlih yang datang ke rumahnya, mohon agar dipersiapkan data-data kependudukannya, baik itu KTP maupun KK-nya, sehingga akan dicocokkan oleh petugas kami. Dan apabila ada perubahan-perubahan elemen data, mohon disampaikan. Dan juga anggota keluarganya yang mungkin masih ada di daftar pemilih tetapi sudah mungkin meninggal dunia atau pindah domisili, agar dilaporkan, sehingga kami akan lakukan perbaikan ataupun revisi terhadap daftar pemilih tersebut. Nah itu kegiatan-kegiatan Pantarlih kita. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pencalonan perseorangan. Nah ini juga sudah kita lalui, di mana kemarin itu kita menerima pendaftaran dari 2 bakal calon ya, dari 2 bakal calon perseorangan yang sudah melakukan pendaftaran ke kami. Kami proses, tetapi mohon maaf, jadi dukungannya itu kurang, sehingga dukungannya itu kita kembalikan, sehingga tidak bisa melanjutkan dalam
ke proses selanjutnya. Nah itu, seperti itu tahapan-tahapan yang sudah kita lalui dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Nah selanjutnya untuk tahapan berikutnya adalah mungkin tahapan pendaftaran bakal calon. Nah itu akan dilaksanakan pengumuman pendaftaran itu tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus ya, bulan Agustus. Jadi kita proses pemutaran daftar pemilih berjalan dan kita masih menunggu nanti di tahapan pendaftaran bakal calon. Itu di tanggal 24 diumumkan, di tanggal 27 kita akan menerima pendaftaran dari bakal pasangan calon yang akan dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan dari partai politik. Nah seperti itu dulu ininya Mbak Rizka tahapannya ya, sudah berjalan. Ya baik, dan tentunya ada yang menarik Pak Ketua ya, kalau kita melihat kalau pemilu KPU tidak menerima pendaftaran calon begitu ya, karena ini pilkada artinya KPU mempunyai peran untuk itu. Nah perbedaan antara pemilu dan pilkada ini tentu menjadi signifikan ya. Saya Pak Apri, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila, karena kalau melihat pilkada ini kan lokusnya sangat dekat dengan kita begitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pesta demokrasi ini. Seberapa penting sih penguatan nilai-nilai Pancasila ini terutama dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024? Silakan Pak Apri. Oke, terima kasih. Jadi saya melihat ini dari sisi kepemudaan ya, seberapa penting sih penguatan nilai Pancasila ini. Kalau kita berbicara seberapa penting, itu sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila ada satu nilai yang rentan menjadi permasalahan nanti selama pelaksanaan pemilu, yaitu nilai persatuan. Nah, karena di pelaksanaan pemilu itu nilai persatuan ini cenderung mudah terkikis, karena biasanya dalam pemilu akan ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukung pasangan calon tertentu. Nah, nilai persatuan inilah yang sangat penting sebenarnya, harus dikuatkan kembali. Karena kalau kita berbicara penguatan, itu larinya adalah ke implementasinya seperti apa, seperti itu. Karena kalau sudah kita berbicara penguatan, kita tidak berbicara lagi tentang teori Pancasila itu seperti apa gitu. Tapi aksi nyata kita di dalam pemilu itu seperti apa gitu. Maksudnya dalam pemilu mungkin partisipasi kita di pemilu itu seperti apa. Apakah kita hanya sekedar sebagai pengguna hak suara atau sebagai pemilih, atau kita ikut tergabung dalam mungkin Pak Ketua KPU sendiri nanti membuka pendaftaran anggota KPPS atau seperti itu sebenarnya salah satu wujud kita bisa meningkatkan nilai Pancasila itu sendiri, karena berperan serta aktif di dalam pemilu itulah salah satu hal yang penting dilakukan untuk menguatkan nilai Pancasila itu sendiri. Baik, ini menarik kemudian ya, pada saat kita sudah berbicara tentang penguatan, tentunya untuk yang sudah siap memilih tidak lagi berbicara tentang teori Pancasila itu ya. Walaupun ini eventnya pilkada begitu, penguatan kita terkait dengan Pancasila harus tetap dijaga. Dan karena memang kita akan lebih memperbanyak sesi diskusi Pak Ketua dan juga Pak Apri, kita akan buka langsung untuk 3 orang penanya. Silakan ada yang ingin bertanya terkait dengan apa sih dan bagaimana sih penguatan nilai-nilai Pancasila ini untuk mensukseskan pilkada tahun 2024. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya yang sudah mempersiapkan pertanyaan bisa langsung raise hand, sebutkan nama dan dari mana langsung pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Dari kanan dan kiri, silakan mungkin Bapak yang berada tepat di depan saya. Ada pertanyaan Pak? Oke. Iya, silakan. Ya, yang menggunakan baju merah bisa dibantu diberikan mic. Sebutkan nama, dari mana dan langsung pertanyaannya. Terima kasih. Tes. Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Albert dan merupakan anggota dari GMNI DPC GMNI Buleleng. Sebelum itu saya ingin mengupayakan untuk bersemangat kembali untuk teman-teman mahasiswa saya mungkin saat ini sedang ada di depan saya untuk mengucapkan salam persatuan kita, yaitu merdeka. Mari kita bagikan kata merdeka. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan yang disinggung terakhir, karena mungkin ingin menyampaikan, minta maaf karena terlambat. Tersinggung persatuan Indonesia disebutkan. Kita paham bahwasanya mungkin
dalam taraf pilpres di tahun periode sebelumnya disebutkan bahwasanya ada cebong dan kampret, perpecahan ada di mana-mana. Kita secara historis punya histori yang sangat-sangat kelam tentang cebong dan kampret, di mana saat itu masyarakat di Indonesia terpecah belah. Lalu apakah, saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Ketua KPU Buleleng, saya ingin tanya begini, apakah kemungkinan tersebut ada di Pilkada Buleleng pada saat kali ini? Itu saya pertanyaan dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Albert. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Albert ya. Luar biasa terkait dengan persatuan Indonesia. Nah, yang lain silakan, kita akan tampung 3 pertanyaan dulu sebelum nanti kita tanggapi bersama dengan narasumber. Tadi sudah di bangku sebelah kanan saya mau mendengar suara yang di sebelah kiri. Silakan, ada yang ingin bertanya terkait dengan penguatan nilai Pancasila dalam menyukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Ya, silakan. Adik yang baru datang mungkin udah mempunyai pertanyaan? Ya, silakan, mungkin dibantu untuk mic. Ya, atau yang di sebelah kanan lagi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Yang di belakang, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Saifuddin Ahmad dari PMI Buleleng. Saya di sini ingin bertanya kepada Ketua KPU Buleleng bahwasannya seberapa pentingkah pemuda untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam konteks mensukseskan Pilkada serentak ini. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Luar biasa pertanyaannya, padat, singkat dan jelas begitu. Satu penanya lagi untuk wanita mungkin ya. Adik yang di depan dari Undiksa, bisa? Silakan. Ya. Langsung diberikan mic-nya untuk panitia. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Lia Anjani. Saya di sini dari perwakilan BEM Rema Undiksa. Saya di sini masih penasaran tentang satu hal terkait dengan pemilu. Bagaimana peran kita sebagai pemuda bisa menyukseskan pemilu, terutama pada Pilkada 2024 ini. Karena seperti yang saya lihat pada pemilu pada bulan Februari tahun ini, saya lihat banyak pemuda yang tidak terlalu mementingkan atau seperti mengesampingkan peran pemilu karena menganggap pemilu hanyalah sebuah pemilihan saja. Dan bagaimana cara kita agar pemuda bisa aktif dalam pemilu dan memberikan suaranya kepada calon pilihannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Komang ya sudah bertanya, dan sudah ada 3 orang penanya. Kali ini kita akan tanggapi satu persatu, Pak Dudi, nanti ditambahkan oleh Pak Apri ya. Yang pertama dari Pak Albert terkait dengan persatuan Indonesia ini. Kalau Bapak sendiri sebagai Ketua KPU, sebagai penyelenggara pemilihan umum begitu, melihat apakah potensi atau peluang konflik-konflik itu masih akan terjadi, Pak, dilihat dari langkah-langkah kemudian upaya yang sudah dilakukan sejauh ini. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi ini mengulang peristiwa yang 2019 ya. Jadi untuk persatuan Indonesia itu merupakan modal dasar kalau boleh kita ketahui. Persatuan itu adalah modal dasar daripada segala bentuk kegiatan kita, pembangunan dan lain sebagainya. Tanpa persatuan kita tidak akan bisa melaksanakan apapun, ya. Baik itu kecil di rumah tangga, di lembaga. Tanpa persatuan kita mestinya akan tercerai ya, tidak akan bisa melakukan apapun yang akan kegiatan yang akan kita raih ataupun kita tuju. Nah, seperti yang tadi disampaikan, peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui itu mohon dikubur dalam-dalam lah, jangan sampai itu terulang kembali. Jadi kesadaran kita bersama-sama bahwa tanpa persatuan, tanpa kesadaran kita bersama untuk melakukan
kegiatan-kegiatan apalagi ini berskup skala nasional ya, karena ini pemilihan serentak nasional. Jadi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bukan hanya saya jadi Buleleng. Nah, tanpa persatuan niscaya tidak akan tercapai. Karena pemilu maupun pemilihan kepala daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Ya, adalah tanggung jawab dari seluruh pihak. Tanpa dukungan seluruh pihak niscaya kami tidak akan bisa menyelenggarakan ini. Kita sudah mati-matian misalnya berusaha menyelenggarakan, tetapi kalau masyarakatnya apatis ataupun ingin menggagalkan, ya niscaya tidak akan berhasil. Semangat kami adalah pilkada ini bagaimana berjalan secara aman, lancar, damai, sehingga nanti tercapai pemimpin yang akan memimpin kita, yang akan membawa kesejahteraan bagi kita semua, bagi daerah kita. Seperti itu. Jadi mohon pemuda sebagai motivator kepada baik di lingkungan terkecil, rumah tangganya mungkin, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan kampusnya, diharapkan juga memberikan motivasi kepada teman-temannya. Jangan hanya sekedar bagaimana menanggulangi peristiwa-peristiwa yang di belakang. Mari kita bercermin ke depan. Ayo dong, kalau ada teman-teman yang apatis, pemilu ini tanggung jawab kita bersama. Nah, nyambung lagi ke pertanyaan yang dari Pak Ahmad itu, bagaimana peran pemuda? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pemuda punya peranan penting di sini, memberikan motivasi kepada teman-temannya. Jangan sampai berdiam diri melihat teman yang apatis, harus punya semangat memberikan motivasi. Ayo kita ikut dong. Kalau sudah punya hak pilih, apalagi mungkin mahasiswa semua sudah punya hak pilih ya. Dengan apa caranya? Pertama, jadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas bagaimana caranya? Cek di DPT, sudah terdaftar apa belum? Ya, kalau sudah terdaftar, ya mungkin bisa memberikan informasi kepada teman-temannya yang belum atau yang sudah. Kemudian yang kedua, apabila ada informasi yang mungkin informasi-informasi yang negatif terhadap proses tahapan pilkada ini, jangan langsung disebarkan gitu. Dicari dulu kebenarannya, apakah memang benar informasi yang mungkin dalam tahapan-tahapan itu teman-teman menerima informasi yang kurang benar. Jadi itu pemilih cerdas. Saring dulu sebelum sharing. Nah itu, ini peran pemuda. Yang ketiga, baru ikut aktif sebagai penyelenggara. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa punya niat cuma menjadi penyelenggara, silakan daftarkan diri. Tentunya kami dalam perekrutmen tenaga penyelenggara itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Banyak mahasiswa yang sudah ikut jadi penyelenggara di PPK, PPS. Nah itu, nah ini peran pemuda ini, tolong teman adik-adik mahasiswa digiatkan kembali ya. Apatisme itu dihilangkan, karena tanggung jawab selanjutnya itu adalah adik-adik. Kami sebagai generasi yang sekarang ini mungkin ke depan tidak akan lagi menjadi penyelenggara. Nah, mulailah pengalaman dari bawah sebagai penyelenggara ad hoc. Selanjutnya karir adik-adik itu akan berjenjang terus. Nah, itu mungkin dua pertanyaan itu sudah kita jawab ya Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana kemudian pemuda yang kemarin pemilu masih ada pemuda yang apatis, nggak peduli dengan penyelenggaraan. Nah, pemilu. ini juga sudah terjawab kayaknya, ini hampir sama pertanyaannya. Ya, pemuda yang apatis itu mungkin ya orang Buleleng, katakan kita wilayah Buleleng yang tidak menyamakan di wilayah lain. Oh, anak-anaknya ya cukup apatis lah, membuye kalau bahasa Balinya ya gitu dogen lah, karena ini pun terpilih. Tetapi kita sadari bahwa peran serta kita sebagai generasi muda itu tentunya harusnya dari sekarang harus sudah disiapkan. Bagaimana peran kita nanti ke depan. Di samping juga meningkatkan persaingan diri gitu loh. Ya kan? Siapa lagi yang akan mempersiapkan diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri gitu. Kalau selamanya kita apatis, kita tidak akan berkembang. Saya lihat anak-anak yang apatis tidak akan jadi apa-apa.
Anak-anak yang punya wawasan ke depan terhadap diri sendiri, ya, katakan diri sendiri, pasti dia akan karirnya bagus di luar apatisme itu. Jadi mari kita kembangkan diri sendiri, di samping itu juga peduli terhadap seluruh kegiatan kewarganegaraan kita. Sebagai warga negara, tanggung jawab kita semua bersama-sama. Ada perhelatan pemilihan kepala daerah ini, mari kita ikut bersama-sama, ya. Di samping itu juga ketok tularkan kepada teman-teman kita, hilangkan apatisme yang mungkin dari dulu-dulu sudah menyebar ke teman-teman. Dari sekarang kita kikis pelan-pelan, ya. Generasi muda adalah generasi yang penerus kita bersama-sama. Jadi negara dan bangsa ini sangat memerlukan peran serta teman-teman untuk melanjutkan pembangunan ataupun kelangsungan bangsa dan negara ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua KPU. Kita ke Pak Apri. Pak Apri, silakan bisa menanggapi ketiga penanya kita. Oke, sebenarnya kalau di runut ketiganya berkaitan ya, Pak Dua ya, pertanyaannya. Oke, jadi seberapa penting persatuan itu sebenarnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, nilai persatuan itu memang nilai yang paling rentan nanti tersentuh dalam pelaksanaan pilkada ini. Nah, dari mana kita mulai seperti itu istilahnya? Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ya, kalau kita berbicara di Bali ya, khususnya di Kabupaten Buleleng, justru sebenarnya kalau saya lihat ya di lapangan, konflik itu rawan terjadi malah di keluarga. Ya, biasanya kalau kita sebut di umat Hindu Buleleng ya, itu di dadi seperti itu. Jadi konflik sebenarnya yang lebih rentan itu di dadi itu sendiri kadang. Jadi ada perbedaan pilihan di sana, ya. Kelompok dadi, padahal dalam satu kelompok keluarga istilahnya mereka punya beberapa pilihan yang berbeda. Nah, sebenarnya di sana yang sangat rentan bergesekan itu. Ya, jadi di mana kita mulai sebenarnya nilai persatuan itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita dulu, itu seperti itu. Itu yang penting kita jaga, itu. Karena jangan sampai kita lupa bahwa pemilu ini adalah ajang untuk kita merefleksi diri sebenarnya, merefleksi pemerintahan ini sudah bagus nggak yang sebelumnya. Jadi kita kedepannya kita perlu yang seperti apa sih seperti itu. Nah, mahasiswa atau adik-adik pemuda di sini sebenarnya perannya itu sangat vital seperti tadi yang dibilang oleh Pak Ketua. Bagaimana mahasiswa ini bisa memberikan istilahnya edukasi lah, baik itu kepada masyarakat, terutama di keluarganya dulu deh. Jangan jauh-jauh kita berbicara masyarakat secara luas. Saya rasa adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin istilahnya dari segi pendidikan itu sudah dianggap cukup tinggi, dan kita lihat di masyarakat mungkin kualitas pendidikan masih belum rata. Jadi adik-adik mahasiswa ini sebenarnya suaranya didengarkan loh di masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana adik-adik sebenarnya bisa memberikan pemahaman yang lebih dimengerti terutama oleh masyarakat luas. Karena kita tahu sendiri ya, di zaman media seperti sekarang ini banyak berita-berita yang validasinya atau istilahnya kebenarannya itu belum tentu benar yang tersampaikan di masyarakat, dan justru itu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana mungkin peran pemuda di sini khususnya adik-adik mahasiswa bisa membantu menangkal itu ya, karena hoax memang salah satu istilahnya ancaman terbesar dalam proses demokrasi sebenarnya. Ya, jadi kalau ditanya seberapa pentingnya persatuan, kemudian bagaimana seberapa penting peran pemuda khususnya mahasiswa di sini, itu sebenarnya sangat-sangat penting karena mungkin pemilih yang paling banyak dan potensial kan di kalangan pemuda, Pak nggih. Itu yang menjadi mungkin kalau kita lihat tim pemenangan atau tim kampanye pasti mereka menyasar kaum pemuda karena itu kaum yang paling mudah diambil hatinya istilahnya. Kalau kita lihat di kenyataan di masyarakat, kalau masyarakat yang pemilih lama itu cenderung mereka sudah punya warna tersendiri gitu loh. Tapi kalau pemilih pemuda sebagai pemilih potensial itu yang masih bisa mereka tarik, dan itu yang rawan sebenarnya istilahnya seperti tadi menyebutkan cebong dan kampret itu saya rasa datangnya awalnya dari pemuda sebenarnya. Ya, jadi kembali akarnya kemana? Jadi kita lihat awalnya itu adalah persatuannya seperti apa ya, ini adalah pesta demokrasi ya, tapi kesannya seperti bukan kita berpesta seperti itu. Jadi nilai-nilai itu harus dikuatkan kembali ya, salah satunya yang terpenting tadi adalah nilai persatuan itu sendiri, Pak.
Terima kasih Pak Apri, dan kita masih mempunyai satu kesempatan untuk penanya lagi karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan Bapak yang berada di tepat di depan saya, silakan Bapak sebutkan nama, dari mana, dan langsung pertanyaannya Pak. Terima kasih. Selamat pagi yang saya hormati narasumber. Ada satu pertanyaan Dengan yang Bapak mungkin, siapa sebelumnya Pak? Mohon maaf. Nama Irmawan dari FKPPI. Yang perlu saya tanyakan kepada Ketua KPU terkait dengan politik mahar di kalangan partai politik untuk mencari pemimpin yang bersih, yang jujur, yang adil dan berintegritas dan punya kemampuan yang memadai sebagai seorang pemimpin. Bagaimana peran Ketua KPU terkait dengan kok dibilang marak, dibilang marak kita nggak tahu ya, tapi hampir berseliweran terkait dengan masalah politik uang di kalangan politik mahar di kalangan partai politik untuk mencari kader sebagai seorang pemimpin di daerah, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Bagaimana kiat sebagai Ketua KPU untuk menghindari terjadinya politik mahar khususnya di Kabupaten Buleleng? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya, biar lebih semangat lagi tentunya. Luar biasa ini pertanyaannya. Dan mungkin masih bisa satu lagi Pak Dudi ya, satu lagi, ya silakan untuk penanya selanjutnya. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Mohon izin, saya Ardi dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Buleleng. Baik, izinkan saya ingin bertanya. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bapak tadi, bahwasannya pesta demokrasi ini menjadi suatu hal yang rutinitas lah tiap 5 tahun sekali, dan ini terus berulang. Mungkin saya sendiri kalau mau jujur-jujuran memang setiap adanya pesta demokrasi itu ada istilah Pak, daripada kita berjuang mati-matian nanam benih untuk persiapan demokrasi, nanti ujung-ujungnya dicuekin, bahkan nggak dipilih. Itu ada salah satu mungkin berita, salah satu calon DPR, kalau tidak salah waktu itu bukan di era sini, beliau sudah banyak kontribusi untuk desanya, sampai tiba saatnya ketika pesta demokrasi, money politik itu sendiri turun, yang pada akhirnya Bapak itu tidak kepilih gitu, dan akhirnya kecewa. Nah, dan hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi, khususnya mungkin di Buleleng, karena memang kalau saya lihat sendiri, bahkan saya alami sendiri, KPU nggak sampai bawah sekali untuk mengawasi bagaimana ngerinya di kalangan masyarakat, yang tentu masyarakat Indonesia ini kadang yang khususnya yang tamatannya mungkin di bawah ya, jadi gampang sekali menerima uang, yang dimana setelah mereka menerima uang itu, nah kebijakan-kebijakan yang mereka terima itu ya agak-agak ngeri menurut saya gitu, karena ujung-ujungnya penyesalan yang terjadi gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Jadi kalau menurut saya setiap pemilu itu pasti ada seperti itu, cuman menurut saya bagaimana KPU ini mengawas terkait hal seperti ini gitu. Jangan sampai ada istilah sogok menyogok, money politik, politik dinasti, ini menjadi salah satu ASEAN value katanya. Ya, Katanya baik. seperti itu, agak ngeri-ngeri gitu, jauh dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja dari Baik Ardi, saya, terima sekian. kasih sudah dapat kami tangkap pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ardi. Dua pertanyaan mirip dan segaris begitu ya, terkait dengan politik mahar dan juga money politik. Nah Pak Dudi, bagaimana tanggapannya Pak? Baik, ini mungkin menjadi istilahnya momok kita ya, bahwa politik uang itu hanya bisa kita dengar, tapi kita tidak bisa buktikan, ya kan? Bagaimana kita bisa buktikan orang dikasih duit untuk milih si A, si B? Pertanyaan Bapak, mahar untuk menjadi calon pemimpin di partai politik
Itu juga kita tidak bisa buktikan, Pak. Bapak pernah buktikan enggak? Enggak kan? Hanya dengar-dengar informasi kan, mahar itu kan. Nah, terkait itu kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak akan bisa memasuki wilayah itu, Pak. Karena kita punya aturan dan mekanisme yang sudah mengatur hal itu. Sepanjang dia diberikan rekomendasi dari partai politik ataupun gabungan partai politik untuk didaftarkan kepada kami sebagai bakal pasangan calon, kami siap saja, Pak. Apakah dia menggunakan mahar, apakah dia tidak menggunakan mahar. Kami sebagai penyelenggara harus menerima pendaftaran sepanjang didaftarkan oleh partai politik ataupun koalisi partai politik. Nah itu. Bagaimana kami bisa membongkar itu? Ya mohon maaf, Pak, gak bisa kita bongkar, gak bisa kita telusuri. Jadi hal-hal seperti ini mestinya seharusnya bagaimana sistem itu kita rubah. Nah, kalau sepanjang sistem ini masih seperti ini, ya tetap aja money politik itu akan jalan. Gak bisa kita rubah, Pak. Yang kedapatan pun banyak kasus ini kasus nih, kedapatan dia diminta. Kemudian diajukan, mungkin dilaporkan ke Sentra Gakumdu. Mohon maaf, Pak, ini kewenangan Bawaslu ya. Karena dia yang punya kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Jadi kami hanya sebagai penyelenggara teknis. Pengawasan terhadap money politik itu ada di Bawaslu dan dia memiliki Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, itu yang terbukti pun tidak bisa masih ada penelusurannya. Panjang prosesnya, Pak. Gitu. Nah, dasar hukum kami untuk menyelidiki ataupun memproses itu tidak ada. Bagaimana kita akan berbuat? Nah, kalau hal itu dipertanyakan oleh adik-adik mahasiswa, kita kembalikan ke adik-adik mahasiswa. Bagaimana seandainya ada orang yang ingin memberikan uang kepada adik-adik untuk memilih? Ya kita kembalikan, berani nggak nolak atau diterima diam-diam, uangnya diambil tapi orangnya nggak dipilih. Saya kembalikan ke adik-adik sekarang. Kalau adik-adik punya wawasan yang kuat terhadap negara demokrasi ini, seperti yang adik bilang tadi, ada oknum-oknum yang mungkin ingin memberikan uang untuk memilih, ya kami kembalikan ke adik-adik. Jangan tanya ke kami, ke penyelenggara. Ya, kita kembalikan ke adik-adik. Nih duit pilih saya. Sekarang adik mau diterima duitnya enggak? Kalau semua dibebankan ke kami, ke penyelenggara, ya kami enggak punya kewenangan terhadap itu. Kan kami adalah lembaga penyelenggara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Apa aturannya, apa kewenangannya, itu aja yang kami selenggarakan. Terkait ada money politik, mohon maaf, tidak bisa. Pengawasannya sudah ditentukan, Bawaslu, silakan berproses di sana. Nah itu, sepanjang sistem masih seperti ini pemilu, ya mohon maaf adik-adik, sekarang kita kembalikan ke adik-adik. Pancasila, ya, satu ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana adik-adik bertanggung jawab terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu? Kalau ada oknum-oknum seperti ini, punya tanggung jawab kepada Tuhan enggak? Adik-adik disogok duit, pemuda disogok duit, ini pilih saya nih, masih punya Tuhan enggak? Punya naluri nurani. Nah itu, kalau itu implementasinya ke ketuhanan, Pak. Kemudian kemanusiaan, kalau adik-adik kemanusiaannya tinggi ya, pedalam calon ini terima dia BPS nenek, itu kemanusiaan. Kembali lagi persatuan Indonesia, ya. Kalau adik-adik merasa bersatu, saya bersatu dengan calon ini, ya sudah pilih kan. Atau saya punya organisasi, banyak di sini GMNI, KMAD dan sebagainya. Oh, calon ini dari organisasi saya pilihlah. Calon ini
Ya, kalau rasa kebinekaan itu terlalu besar juga salah Pak. Karena jadi kotak-kotak kita. KNPI, mohon maaf, adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai koordinator. Kalau sih tercerai-berai nggak usah ada koordinator berarti kan gitu. Ya, jadi itu adik-adik, saya jadi panjang lebar nih jadinya kalau ngomongnya ini. Mohon maaf. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dudi atas Terima kasih. tanggapannya. Pak Apri, bagaimana kemudian Pak Apri melihat sebagai pemuda adanya praktik politik mahar dan juga money politik? Oke, tadi sudah panjang ya dijelaskan oleh Pak Ketua dari sisi pelaksana ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena saya sebenarnya juga pernah terlibat beberapa kali baik di Bawaslu maupun di KPU ya, walaupun hanya di tingkat desa dan kecamatan, tapi saya sudah tahu seperti apa polanya, seperti yang dibilang tadi oleh Pak Ketua, bahwa KPU sendiri itu hanya sebagai pelaksananya saja, karena segala pelanggaran itu diawasi oleh Bawaslu itu. Nah, bagaimana tentang politik mahar, seperti yang bilang tadi, itu karena terjadi di kalangan internal susah itu, karena nggak ada istilahnya, mereka nggak punya aturan juga terkait itu, jadi itu sangat susah untuk diawasi, sangat susah untuk dibuktikan kebenarannya pun sangat susah itu, karena itu terjadi di internal, istilahnya kita bilang internal kelompok tertentu itu saja itu. Jadi itu akan sulit untuk dibuktikan atau dicari kebenarannya seperti apa seperti itu. Jadi untuk politik mahar kan terkait dengan pencalonan itu pasti setiap akan pemilihan akan keluar isu itu, akan kembali hangat lah istilahnya. Kemudian kaitannya dengan money politik juga, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Ketua, ya kembali ke diri kita sendiri sebenarnya itu. Karena money politik itu sebenarnya kalau kita lihat ya, kita bandingkan antara pilpres kemarin dengan pilkada sekarang, saya rasa pilkada sekarang akan lebih besar money politiknya. Kenapa? Karena lingkup pemilihannya lebih kecil, suara yang dibutuhkan lebih banyak seperti itu. Jadi kalau mau lihat apa ya istilahnya, apa yang terjadi secara nyata, seperti bilang di lapangan seperti apa, saran saya sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa dan organisasi kepemudaan ya, lebih baik ikut berperan aktif dulu deh, baik itu sebagai penyelenggara atau sebagai pengawas. Nah, di sana kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti apa hal-hal yang terjadi di lapangan itu agak susah memang untuk dibuktikan ataupun dicari mana benar salahnya seperti itu. Itu yang memang menjadi kalau setiap tahun pasti akan ada. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dibandingkan antara pilpres sama pilkada sekarang, saya pasti berani bilang pilkada yang akan lebih besar permainan money politiknya, karena lingkupnya lebih kecil seperti itu. Jadi apakah itu bisa diberantas atau dihilangkan? Ya kembali ke diri kita masing-masing saja sebenarnya. Karena sebagus-bagusnya penyelenggara maupun pengawas mengawasi selama kita sebagai pemilih, karena yang menjadi aktor utamanya sebenarnya adalah pemilih seperti itu, bukan penyelenggara ini. Aktor utama dalam pemilu itu adalah pemilih itu sendiri sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa memberantas itu atau menghentikan proses itu, ya kembali ke diri kita sendiri jadinya, seperti itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Apri ya untuk tanggapannya. Kita tepuk tangan dulu yang meriah nih. Wow. Seandainya kalau kita buka lagi masih ada lagi nih Pak Ketua, mungkin nanti kita akan buka lagi sesi tanya jawab di momen yang berbeda ya, tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk antusias yang luar biasa dari hadirin dan juga pendengar pemirsa yang juga sedang menyaksikan siaran kita ini, karena ini disiarkan langsung secara live melalui RRI Singaraja Official di YouTube. Jangan lupa untuk adik-adik yang datang di sini, saudara hadirin semua, Bapak Ibu, bisa mensubscribe dulu ya YouTube RRI Singaraja Official untuk melihat bagaimana sih tadi dialog yang sudah berlangsung, terutama yang tadi bertanya ingin melihat aksinya bagaimana, jangan lupa ditonton dan juga di subscribe. Dan tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10, tapi sebelum kita tutup kita akan dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita. Saya akan awali dari Bapak Komang Dudi Udiana selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Dudi. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi melalui dialog ini ya, saya harapkan sosialisasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah
serentak nasional yang nantinya kita selenggarakan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2024, mungkin akan lebih tersosialisasi terhadap teman-teman dari generasi muda terkait organisasi-organisasi pemuda yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kami harapkan ingat 27 November 2024 pemilihan serentak nasional kita selenggarakan. Datang ke TPS, lakukan pemilihan yang benar, pilih pemimpin Bali maupun Buleleng ke depan 5 tahun ke depan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mari peduli pemilihan untuk melahirkan pemimpin yang murni dan bijaksana sesuai dengan sesanti kita, Aga Arya Setia Purusutama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang Dudi Udiana, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng. Pak Apri, silakan bisa memberi closing statement, Pak. Oke, terkait dengan dialog kita kali ini ya, penguatan nilai Pancasila itu kita mulai dari diri sendiri dulu deh, ya. Bagaimana khususnya ini untuk adik-adik pemuda, peran serta adik-adik di masyarakat harus ditunjukkan lah, tunjukkan eksistensi kita. Jangan hanya sebagai pemilih ya, jadi lebih baik berperan aktif agar tahu seperti apa prosesnya, karena seperti yang dibilang tadi oleh Pak Ketua sendiri, sebenarnya nanti yang selanjutnya meneruskan adalah adik-adik ini. Kami nanti hanya sebagai pemilih sebagai jadinya ya. Jadi berperan sertalah secara aktif, terutama di pesta demokrasi, karena ini bukan event sekali seumur hidup, ini event yang terus terjadi minimal 5 tahun sekali ya, minimal. Karena bisa jadi lagi 2-3 tahun atau 4 tahun akan ada pesta demokrasi, itu tidak hanya di tingkat nasional ataupun provinsi, di tingkat yang paling terkecil itu ada pesta demokrasinya sebenarnya, baik itu tingkat RT, kepala desa atau kelurahan. Jadi peran serta aktif dari adik-adik secara tidak langsung sebenarnya sudah menguatkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa ini. Siap. Baik, terima kasih Bapak Gede Aprianto, SPD MPD dari Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Buleleng. Namun sebelum kita tutup, saya akan menarik garis merah begitu ya dari dialog kita. Suksesnya Pilkada tahun 2024, suksesnya pesta demokrasi tidak serta-merta peran dari penyelenggara pemilu saja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda, generasi bangsa ini yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Mari kita sukseskan bersama, mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga nilai-nilai Pancasila. Dari Ruang Ganesa 2, Universitas Pendidikan Ganesa, inilah dialog luar studio, dan saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Bapak Dudi dan juga Pak Apri. Sampai bertemu di acara selanjutnya, dan jangan lupa datang tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilih kita. Saya Rizka Desiandra kembali ke studio Pro 1 RRI Singaraja.